Pemuda langsung melihat bahwa orang tua di depannya ini langsung akan disambar petir. Tanpa sempat berpikir lebih jauh, dia segera melepaskan skuter listriknya dan berlari ke depan orang tua itu. Tapi dia tidak tahu bahwa orang tua itu sebenarnya sedang melewati ujian surgawi. Dan tindakan pemuda ini justru membantu orang tua. Dengan menghalau sambaran petir terakhir, orang tua itu juga berhasil melewati ujian dan menjadi abadi. Namun pemuda itu langsung disambar petir dan meninggal. Orang tua yang telah terbang ke surga melihat kejadian itu segera ingin membalas budi pemuda itu dengan sekuat tenaga. Kemudian orang tua itu melambaikan tangannya. Pemuda yang terbaring di tanah seketika dikelilingi oleh aura keabadian. Dalam waktu singkat, dia berubah dari mayat menjadi penguasa kehidupan dan kematian di dunia. Kepala Istana Keabadian, aku telah mewariskan seluruh kekuatanku padamu. Mulai sekarang, kamu akan menggantikan posisi Kepala Istana Keabadian. Pemuda itu mendengar dan tampak bingung. Bahkan mengira orang tua itu sudah gila karena disambar petir dan berbicara sembarangan di sini. Namun pada saat itu juga, murid cantik orang tua itu, seseorang berlari cepat mendekat. Ternyata dia datang kali ini untuk merayakan orang tua melewati ujian surgawi dan menjadi abadi. King Luan, saya juga akan menggunakan seluruh kekuatan hidup saya dan posisi kepala istana kepadanya. Kamu nanti harus benar-benar mendukung adik laki-laki seperguruanmu. Adalah, pada saat ini, pemuda terkejut menemukan kakak perempuan seperguruannya yang cantik. Ternyata sudah hidup lebih dari 200 tahun. Mengapa ada angka di atas kepalaku? Ini adalah hitung mundur kehidupan setiap orang. Hanya kepala istana-istana keabadian yang bisa melihat. Di istana keabadian, aku bisa mengetahui kehidupan dan kematian manusia, mengendalikan waktu dan kehidupan, mengatasi segalanya. Di bawah langit, para bangsawan kaya menguasai segalanya. Semua harus tunduk. Orang tua ini tidak bodoh karena tersambar petir. Namun saat ini, pemuda masih harus terburu-buru mengantar makanan. Sama sekali tidak percaya pada dirinya sendiri. Ternyata memiliki kemampuan untuk mengendalikan kehidupan dan kematiannya. Melihat pemuda, dia ingin pergi begitu saja. Kakak perempuan seperguruan menendang dan mengirimkan skuter listrik itu terbang sejauh 800 meter. Segera dia menangkap pemuda itu. Dia segera menyatakan, katanya ini adalah berkah yang diinginkan banyak orang. Berkah yang tidak bisa didapatkan meskipun diminta. Pemuda itu malah mengabaikannya. Melihat bahwa wanita cantik itu akan menyerang, pemuda itu secara naluri menghindar, dan secara tidak sengaja melayangkan satu pukulan. Apa yang sedang terjadi? Ternyata tindakan pemuda ini yang tidak disengaja, secara tidak sengaja mengungkapkan tubuh wanita cantik yang dia banggakan, mengembalikannya ke bentuk aslinya. Ini membuat wanita cantik itu marah dan segera mengeluarkan sebuah golok besar sepanjang 20 meter untuk menghukum pemuda itu. Akibatnya, saat pemuda itu memohon ampun, dia malah sekali lagi menggunakan sihir, menghentikan waktu. Pemuda itu langsung terlihat bingung. Saat itu, orang tua juga mendekat dan memberitahu pemuda. Dia berkata bahwa ini adalah kemampuan kepala istana keabadian. Selama dia mau, dia bisa menghentikan waktu kapan saja. Segera orang tua itu melambaikan tangannya. Seketika membuat wanita cantik itu mengembalikan kemampuan bergeraknya. Segera setelah itu, dia memberikan kepada pemuda. Ini adalah tanda pengenal kepala istana keabadian. Pena hakim dan perintah kehidupan dan kematian. Dapat menentukan kehidupan dan kematian di dunia. Mengendalikan waktu. Menunjukkan identitasmu. Setelah mengatakannya, orang tua itu melompat tinggi. Telah terbang dan menjadi abadi. Dan pemuda itu pun akhirnya mengerti. Ternyata dia benar-benar bertemu dengan dewa. Kemudian pemuda itu membawa kakak perempuan seperguruannya yang cantik kembali ke rumah. Namun, baru saja sampai di depan pintu, dia melihat ibunya dibuang oleh keluarga pacarnya. Melihat itu, pemuda itu segera mendekat dan mengangkat ibunya. Dia segera bertanya kepada ibu mertuanya, mengapa melakukan hal ini? Namun, ibu mertuanya langsung menjawab bahwa pertunangan putrinya dengan pemuda itu dibatalkan. Adik iparnya bahkan mengancam di samping, mengatakan bahwa istana keabadian segera mengadakan kembali upacara keabadian. Keluarga Ning sudah menerima undangan dan segera akan masuk ke dalam masyarakat kelas atas. Pemuda seperti ini adalah sampah dari kalangan bawah. Sama sekali tidak layak untuk kakaknya. Sambil berkata, dia menyuruh pemuda itu segera pergi. Kakak perempuan seperguruan segera mengeluarkan pedang panjang saat mendengar itu. Dia ingin memusnahkan seluruh keluarga mereka. Namun, pemuda itu segera menghentikannya. Karena dia masih ingin mendengar pendapat dari tunangannya. Namun, tunangannya langsung menyatakan bahwa mereka berdua sudah bukan orang yang berasal dari dunia yang sama. Dia bilang dia hanya seorang pengantar makanan yang hina. Takutnya dia bahkan tidak bisa masuk ke pintu istana keabadian. Saat itu, seorang pewaris kaya dengan angkuh mendekat.
Keluarga tunangannya segera mengubah sikap dan menyambutnya. Ternyata pewaris kaya itu ingin merebut tunangan pemuda itu. Jadi dia berbohong bahwa keluarga Ning mereka mendapatkan undangan dari Istana Keabadian. Semua itu adalah berkat usahanya. Keluarga Su di Provinsi Selatan masih memiliki sedikit kekuatan. Beberapa kali bernegosiasi, baru bisa mendapatkan kesempatan ini untuk keluarga Ning. Saya beruntung pernah bertemu dengan Kepala Istana Keabadian. Dia cukup menghargai saya. Kenapa saya tidak ingat pernah bertemu denganmu? Limo, apa maksudmu dengan kata-kata ini? Kamu adalah Kepala Istana Keabadian yang baru. Tidak, salah. Mendengar bahwa putranya berani menyamar Kepala Istana Keabadian, ibu segera maju dan memohon keluarga tunangannya mengampuni pemuda itu. Namun, dia justru didorong oleh ibu mertuanya. Didorong ke samping. Segera setelah itu, pewaris kaya berencana untuk memberi pelajaran berat kepada pemuda itu. Namun, di detik berikutnya, pemuda itu ternyata langsung mengeluarkan pena hakim. Seketika mengurangi 10 tahun dari umur pewaris kaya sebagai hukuman. Terima. Kamu ini, kenapa rambutmu jadi putih, dan banyak kerutan muncul? Pewaris kaya mendengar itu, segera membuka selfie untuk memeriksa keadaan. Langsung menyimpulkan ini pasti adalah pemuda itu melakukan trik pengalihan perhatian. Maka dia kembali menangkap kerah pemuda itu, mengancam bahwa hari ini dia harus membunuh pemuda itu. Ibu mendengar itu dan segera berlutut di depan pewaris kaya untuk meminta pengampunan. Namun, dia justru ditendang oleh pewaris kaya. Segera setelah itu, dia juga dipukul keras oleh mertuanya. Dia dipukul dengan keras. Berani mengganggu ibuku. Kamu cari. Ibu. Limo, apa yang sebenarnya kamu lakukan pada ibuku? Mengurangi 20 tahun umurnya. Sebagai bentuk hukuman. Tuan Muda Su, Limo telah membuat ibuku menderita seperti ini. Kamu harus membantu kami. Hei, ayah, anak nakal. Siapa yang kamu buat marah di luar? Kami dicoret dari daftar di Nanjing. Dikeluarkan dari keluarga terhormat. Semua harta diambil oleh grup Murong. Bahkan undangan dari Istana Keabadian juga dicabut. Kakekmu juga meninggal mendadak. Kepala Istana Murong Suan tiba-tiba jatuh sakit parah. Dengan keadaan sekarang, diperkirakan tidak akan bertahan sampai malam ini. Keluarga Murong memohon kepada Kepala Istana untuk bertindak. Nona besar, saya benar-benar sudah berusaha sebaik mungkin. Lihat, orang tua itu akhirnya. Mulai sekarang, keluarga Murong akan menjadi milikku. Siapkan urusan pemakaman. Berikan kakekmu pemakaman yang baik. Murong Cheng, hal seperti ini, bagaimana bisa kamu bertindak sembarangan? Lalu bagaimana? Apakah kau ingin kakek tergeletak di padang liar? Segera kuburkan dia. Semua ini adalah perbuatan Murong Cheng. Kau, benarkah kau ingin menguburkannya? Maka tidak ada harapan lagi. Nona Murong, aku bisa menghidupkan kembali dia. Yang bisa menghidupkan kembali hanya Kepala Istana Keabadian. Kau masih menyamar sebagai Kepala Istana Keabadian, kan? Orang-orang, tangkap dia untukku. Waktu melambat 100 kali lipat. Kau, apa ini kekuatan supermu? Aku bisa menghidupkan kembali orang tua itu. Nona 5, anak ini tidak jelas asal-usulnya. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Waktu yang tersisa untuk orang tua itu tidak banyak. Hanya tersisa 3 menit. Baiklah, tapi aku punya syarat. Jika kau bisa menyelamatkan kakekku, aku akan menyerahkan diriku padamu. Tapi jika kau tidak bisa menyelamatkannya, aku ingin kau ikut dikuburkan. Kondisi tubuh orang tua itu sudah pulih. Bagaimana mungkin ini? Kakek, Anda tiba-tiba meninggal mendadak. Tuan Li menyelamatkanmu, sehingga kau bisa hidup kembali. Meninggal mendadak. Semuanya adalah Murong Cheng. Perbuatan baik yang dilakukannya. Racun yang dia berikan. Memanfaatkan kesempatan untuk mengendalikan seluruh keluarga. Barang ini sudah hidup cukup lama. Sudah saatnya melepaskan posisi kepala keluarga. Kamu, perintah kepala keluarga ada di tanganku. Aku adalah kepala keluarga. Dan kamu, semuanya karena kamu, anak nakal, merusak urusanku. Tangkap dia untukku. Keluarga Murong adalah keluarga terkemuka di antara para guru kekaisaran. Orang yang berbicara atas nama Istana Keabadian. Bagaimana bisa ada orang sepertimu? Kamu sangat sombong. Ya, kakak angkat. Akhirnya kamu datang. Anak ini menyamar sebagai kepala Istana Keabadian. Dan merusak urusan baik kami. Tidak bisa membiarkannya lolos. Menghadapi Murong Cheng. Kamu bahkan bersekongkol demi posisi kepala keluarga. Bersekongkol dengan Zhao Heihu. Adik kecil, cepat pergi. Zhao Heihu ini
adalah Raja Dunia Bawah Tanah di Kota Selatan. Masih seorang pejuang tingkat 6. Karena aku sudah terlibat dalam urusan ini, aku pasti akan menyelesaikannya sampai akhir. Anak nakal, hari ini kamu harus melindungi keluarga Murong. Siapa yang menghalangi? Siapa? Serang dia untukku. Kakek, aku benar-benar tahu aku salah. Maafkan aku kali ini. Baiklah, kakek, kesalahan bisa diampuni. Namun, kesalahan yang hidup sulit untuk dimaafkan. Mulai hari ini, mengizinkan Murong Cheng dari keluarga Murong pergi. Terima kasih, kakek. Aku pergi. Ayah angkatku, Yan Xiao, akan segera kembali. Saatnya tiba. Saya pasti akan mengambil kembali apa yang telah saya hilangkan. Saya akan memberi kesempatan padamu terlebih dahulu. Hati-hati. It's 5 a.m., ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst, I can feel it in my skin. Look around me, it's a curse. Think I'm losing all my friends. An overnight success, what they'll call it in the end. I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiplying, I need something more in this life. It ain't finding me, fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose, a reason to think that it's all fucking worth it. A reason to wake up and live in this circus. A reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top then. Like I bracket haze just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had a drive that I had to beat the rest. Yeah, put me in the game when there's only seconds left. When the game's on the line, yeah, you see me at my best. I can feel it in my heart when it's beating at my chest. That's when I lock in, getting better every breath. That's when I'm all in, I can handle any threat. I ain't never second guess, I know I could be the best. Let me tell you what I know about life. Yeah, the more that you push and the more that you fight is the more that you learn. What you got deep inside is the more that you learn. And you'll find out why. It wasn't ever that cool to be a try-hard, but all the cool kids didn't make it that far. It doesn't take education, it takes smarts. It takes fucking hard work and a full heart. They ain't see the work that I put in. They just see a rock star with a big grin. That's cool, I don't need recognition. I just wanna be free, that's a must win. Try me in a race, I'ma dust 'em. If the money hot and tell 'em I'ma bust in. I don't understand hate, all the fussing.